Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, jumpa lagi dengan Ibu Sinta di kelas 12 ini. Nah, selamat datang kalian di tahap akhir di SMA. Semoga di SMA di tahap akhir ini kalian akan lebih belajar lagi, lebih semangat lagi untuk mencapai impian kalian. Nah, untuk di awal pembelajaran, Bu Sinta akan menanyakan suatu hal. Kalian tahu tentang surat lamaran pekerjaan? Kalian apakah tahu apa sih manfaatnya tuh buat surat lamaran pekerjaan? Nah, anak-anakku, untuk kalian ketahui surat lamaran pekerjaan itu sangat penting kalian pelajari karena nanti ya kelak kalian ketika lulus kuliah atau lulus SMA kalian dapat menulis surat lamaran pekerjaan karena semua profesi membutuhkan surat lamaran pekerjaan untuk dapat eh, meminta pekerjaan yang ada di instansi atau lembaga tertentu. Nah, anakku, langsung saja kita ke pembahasan ya. Nah, ini berada di awal pembelajaran itu surat lamaran pekerjaan di materi pertama. Langsung aja ke pokok bahasannya. Nah, ada 4 pokok bahasan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, pengertian surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, struktur. Yang ketiga, sistematika. Dan yang keempat, unsur-unsur. Nah, anak-anakku, apa sih pengertian surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah 3. Maksud saya ada 3 pengertian. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang. Ulang lagi ya. Jadi surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan atau surat lamaran kerja adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, kantor, atau instansi tertentu. Nah, yang ketiga, surat lamaran kerja merupakan surat yang digunakan untuk melamar pekerjaan atau surat penjualan yang berhubungan dengan bagaimana Anda menjual segala potensi diri kepada lembaga yang menyediakan lowongan pekerjaan. Menurut Kartal tahun 2009, ada 3 prinsip. Yang pertama, prinsip 3A namanya ya, attention dan action, yang dapat dijadikan landasan ketika membuat lamaran. Nah, berikutnya anak-anakku semua, apa sih tujuan surat pembelajaran? Surat lamaran pekerjaan maksud saya. Nah, dan sebagai surat administrasi, tujuan pembuatan surat lamaran ialah surat permohonan resmi untuk meyakinkan pihak lembaga atau perusahaan ya akan menerima pelamar sebagai pegawai perusahaan. Nah, ini adalah contoh-contoh, ini gambar-gambar ini adalah contoh dari sedikit profesi yang membutuhkan surat lamaran pekerjaan ketika ingin masuk ke lembaga atau instansi mereka. Nah, selain ini masih banyak lagi profesi-profesi yang pastinya akan membutuhkan surat lamaran pekerjaan untuk sebagai bahan pertimbangan diterima di instansi atau perusahaan mereka. Baiklah, nah anakku, struktur surat lamaran pekerjaan ada 3. Yang pertama, tesis, pernyataan umum, berisi informasi introduksi mengenai posisi kerja yang dilamar. Yang kedua, argumentasi, bagian argumentasi memuat informasi yang dilampirkan. Lalu yang ketiga, penegasan bukan bagian atau dari surat lamaran untuk menegaskan keinginan pelamar dalam menempati posisi yang diinginkan. Nah, anak-anakku, kita masuk ke bagian sistematika surat lamaran pekerjaan. Ada 8 yang wajib. Yang pertama yaitu tempat tanggal atas surat lamaran kerja. Yang kedua, perihal atau hal. Yang ketiga, lampiran berkas. Yang keempat, alamat yang dituju. Yang kelima, salam pembuka. Yang keenam, isi surat. Yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu paragraf pembuka, isi surat, daftar lampiran serta paragraf penutup. Yang 7, salam penutup. Yang 8, keterangan pelamar disertai tanda tangan. Nah ya, itu adalah sistematika surat lamaran pekerjaan. Berikutnya unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah identitas pelamar. Bisa di sini ya, harus ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, ada pendidikan terakhir,
mungkin ada harus menyertakan IP ya, itu di tes lamar. Yang kedua, jenis pekerjaan kita, misalkan kalian melamar menjadi seorang guru, seorang dokter, seorang akuntan, atau seorang marketing. Lalu yang ketiga, pengalaman kerja. Jadi ketika ya anak-anakku ya, kalian sudah ada pengalaman kerja, kalian bisa mencantumkan di dalam surat lamaran kerja. Lalu yang keempat, ada data pendukung seperti ya anak-anak ijazah, nilai UAN, atau misalkan sertifikat yang akan mendukung sebagai pertimbangan kalian akan diterima di perusahaan tersebut. Lalu yang kelima adalah sumber lamaran. Nah, sumber lamaran ini bisa dari surat kabar, dari majalah, tabloid, atau bahkan dari media sosial, yaitu Instagram, TikTok, Twitter, dan lain-lain. Nah, anak-anakku, ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan. Selain format ini, masih banyak format-format lainnya dari surat lamaran pekerjaan. Nah, mungkin kalian nanti akan terwujud dengan berbagai macam kesulitan untuk berbayar, tapi kalian tidak usah khawatir, tidak usah takut, karena intinya pasti sama. Hanya saja karena setiap instansi atau perusahaan punya pakemnya masing-masing, jadi pasti formatnya berbeda, tapi yang pasti isinya akan bersama. Itulah namanya adalah gaya selingkuh. Nah, anakku, sebelum kita menuju ke inti, yaitu kita akan kalian, maksud saya, kamu jangan APBD kita punya kata-kata mutiara yang berasal dari Ariana Huffington, yaitu kita harus menerima bahwa kita tidak akan selalu membuat keputusan yang tepat. Dengan anak-anak, kita harus menerima bahwa kita tidak akan selalu membuat keputusan yang tepat. Kita kadang-kadang akan mengacaukannya. Memahami bahwa kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan, itu adalah bagian dari kesuksesan. Jadi anak-anakku, ketika nanti kalian menghadapi suatu hal yang kalian merasa penyesalan karena tidak berjalan seperti seharusnya, kalian tidak usah khawatir, karena itu adalah langkah yang sebagai landasan kita untuk menjadi lebih baik lagi, untuk semakin dekat dan ke kesuksesan. Itu adalah hal wajar ya, jika kita misalkan kadang mengajukan keputusan kita, karena tidak semua kehidupan itu mulus, pasti ada jalan yang berbeda. Itu adalah sebagai ujian bagi kita untuk dapat menghadapi di kemudian hari lebih bijaksana lagi. Nah, aku setelah kalian baca ini, semoga kalian terus sapinya dan kalian dapat mengingat-ingat yang telah kita ajarkan tadi. Semoga kata-kata moral ini bisa kata-kata moral tadi dapat mengilhami kalian ya, setahu lagi dapat mengilhami kalian dan dapat kalian bersapi agar lagi lebih bijaksana lagi menghadapi hidup ini. Nah, sekarang kita akan bicara KPD, kalian akan berkumpul dan mendiskusikan bersama anggota kalian, dan pastinya bisa juga akan ikut membimbing kalian dalam mengerjakan LKPD tersebut.